Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perubahan secara terus-menerus ini menuntut perbaikan sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang mampu mempersatukan antara bangsa. Untuk merealisasikan hal tersebut, sekolah adalah tumpuan yang mendasar untuk menjadikan siswa sebagai siswa yang mampu menguasai bahasa internasional selain bahasa ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, globalisasi dan perdagangan bebas, siap tidak siap, suka tidak suka, harus mempersiapkan diri setiap orang untuk memasukinya. Dan untuk memasukinya, salah satunya dengan menggunakan kemampuan bahasa Inggris. Untuk mempersiapkan generasi agar memiliki kemampuan bahasa Inggris, saat ini saya berada di SD Widya Wiyata Sidoarjo, di mana menerapkan bilingual sebagai program pembelajarannya. Anda ingin tahu lebih dalam? Ikuti bersama saya dalam acara Rapendik. Sekolah Dasar Widya Wiyata berdiri sejak tahun 2007, terletak di Jalan Sekawan Ayu nomor 4-9 Bumi Citra Fajar Sidoarjo. Dengan lokasi yang sangat strategis di perkotaan dan pemukiman serta dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju ke sekolah itu. SD Widya Wiyata telah memiliki fasilitas yang memadai karena telah memiliki lab komputer dan lab bahasa Inggris yang dilengkapi WiFi. SD Widya Wiyata memiliki lahan seluas kurang lebih 2.500 meter persegi, didukung tenaga pendidik 13 dan karyawan sebanyak 5 orang dengan 6 rombongan belajar. Pemirsa, keberhasilan seorang anak dalam mengembangkan kemampuan berbahasa tergantung pembinaannya. Saat ini saya bersama Bu Ratna Dewi selaku guru pembina di SDN ini. Apa kabar Bu Ratna Dewi? Baik, Kang Hari. Okay, I need some information from you. Why the bilingual program is more important in the school? Yeah, I think it's very important because the students must face their future, especially for globalization. So Widya Wiyata student must be ready to face all of the challenge, the exchange between Indonesia and another country. So that's why our school try to teach the students how to speak, how to deliver their ideas in English. Of course, we are not forgetting about bahasa and also bahasa Jawa. So in Widya Wiyata, we are learning all kinds of languages: English, Mandarin, Japanese, and also bahasa, of course. Do you mean more elder or more better? Yes, more better. So what's your target in the future? Yeah, for every classes we have different target. First, second, and third grade, we have a target they can speak. They just be able to deliver their speaking, their communication between the teachers and students. So for fourth, fifth, and sixth graders, we are trying to make them speak their ideas, their thought, to think about the future. Yes. So do you agree? Every child is with
different individual, different competencies. Of course. How to deliver your program in for the student? Yes, I think that's the creativity of the teachers. We must know how the students learn, how the style of their learning. Sometimes some students be able to learn by moving or something. So teacher must facilitating this kind of students. Some students are visual, some students are listening. So we have to know it, and the teachers must be able to facilitate this kind of students. Like If you have some suggestion for Yes. many teachers, what do you say? Please. for some teachers, please knowing your students' style of learning. It will help us to make it easier to teach them and how to deliver and to make or to manage our class more conditional. That's all. Oke. Belajar bahasa Inggris untuk anak usia SD Ya. tentu bukan hal yang mudah. Nah, bisa Betul. diceritakan kira-kira kendalanya apa atau kesulitannya apa, terutama di kelas Ya. dan mungkin juga keunikan anak-anak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk kendala-kendala pasti ada ya Kang Hari ya. Terutama untuk anak-anak usia kelas 1, kelas 2 karena mereka masih inginnya bermain. Jadi guru harus bisa mengerti situasi dan kondisi anak pada saat itu, terutama untuk moodnya mereka. Kita sebagai guru harus kreatif. Bagaimana caranya mengubah mereka yang biasanya malu-malu atau mungkin Karena masa transisi dari TK masuk SD. betul, berarti. iya. Jadi kita pakai games, pakai singing, pakai kartu. Biasanya mereka sukanya seperti itu. Jadi kalau kita melihat anak-anak sudah bosen, kita harus pakai ice breaking. Jadi kita breakkan kejenuhan mereka. Istirahatkan. Iya, betul. Dengan seperti itu tadi, permainan, tepuk dan sebagainya. Untuk Suka tidak suka ini kan kompetensi pedagogik seorang guru ya. ya betul. Jadi guru memang diuji pada saat di kelas. Karena di lapangan itu tidak seperti yang di teori yang selama ini kita dapatkan di kuliah mungkin ya. Jadi di situ kita lihat bagaimana melihat karakter anak, bagaimana sifat anak, bagaimana cara belajar anak. Karena memang gaya belajar anak-anak itu berbeda. Ada yang bisa hanya mendengar, hanya melihat, atau bahkan bergerak. Nah, guru harus bisa mengerti dan memahami betul bahwa anak ini harus seperti apa, harus kita ajarkan seperti apa. Kalau dia suka kinestetik, maka kita harus memberikan games, memberikan Supaya gerakan-gerakan. dia belajar dengan bergerak. Ya, betul sekali. Kemudian kalau dia visual, kita tayangkan televisi film atau Belajar dan melalui sebagainya. tayangan. Iya, betul. Kalau listening, kalau dia audio berarti kita harus memberi dia listening dan itu harus bisa mengcover semua anak-anak di dalam kelas. Di seperti samping itu. individual, manajemen kelas juga harus dikuasai. Betul sekali. Bunda, anak-anak ini kan tidak dengan kompetensi awal moro-moro lahir itu pintar bahasa Inggris. Nah, Betul. bagaimana dengan ini? Ya, untuk itu kita harus banyak melatih anak-anak dengan kartu, dengan menyanyi, dengan gambar-gambar yang mendukung anak-anak itu bisa ingat. Kemudian kalau biasanya saya bahasa Inggris itu kalau misalnya vocabulary itu saya Kosakata. gunakan missing letters kayak gitu ya, missing letters apa yang hilang, kemudian gambar apa ini, itu nanti dengan sendirinya anak-anak bisa ini. Kalau kita sering Terancang memberikan- curiosity-nya ya, rasa Betul, ingin tahunya. betul. Gitu Bunda, itu berarti suka tidak suka seorang guru harus satu memahami karakter siswanya, kedua memang punya keterampilan pengajar ya, keterampilan mendidik anak-anak ya. Ya, Terus kurang lebih seperti itu. penting nggak ya sebenarnya aspek psikis anak dalam hal menyerap pelajaran yang diberikan? Ya, itu kalau kita itu kesiapan mental anak untuk belajar. Nah, itu tugasnya guru untuk bagaimana membrainstorming, apa ya namanya Membuka tuh? cakrawala mereka. Membuka cakrawala mereka untuk bisa memulai mengikuti kita. Karena guru memang harus grab the audience, harus menarik Harus perhatian menguasai siswa. kelasnya. Itu yang awalnya. Memang kalau inti itu kita hanya mengikuti saja. Yang penting adalah awalnya dan akhirnya seperti itu kan. Terus respon siswa bagaimana dengan model pembelajaran yang menurut saya luar biasa ini? Ya, itu anak-anak tidak akan merasa belajar kan. Jadi saya pernah ngajar itu ya, saya sampai terharu juga bahwa
hari ini sudah belajar apa? Nggak belajar Miss, main. Alhamdulillah, saya langsung begitu ya. Jadi anak-anak belajar ini tidak merasa belajar. Karena mungkin saya sudah bisa mendeliver apa yang saya inginkan untuk anak-anak. Seperti itu. Terus Bunda, harapan Bunda ke depan apa ini? Harapan saya, harapan sebagai seorang guru, murid-murid Widyawiyata bisa maju, bisa terus untuk masa depan mereka, berguna untuk siapa saja dan bermanfaat buat orang lain. Itu harapan, dan juga survive, bertahan hidup, dan juga secara mental, karakter yang baik sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Ya, jadi secara tidak langsung bilingual membangun life skill mereka sekaligus karakter yang betul, dan juga keterampilan mereka dan juga keterampilan hidup mereka. Iya, Oke. iya. Terima kasih Bu. Terima Sampai kasih ketemu Kang lagi, Hari, mudah-mudahan sama-sama. sukses. Ya, sama-sama. Pemirsa, guru yang baik adalah guru yang mampu menginspirasi melalui kompetensi yang dimilikinya, bahkan melebihi kemampuan yang dimiliki guru bersangkutan. Pembelajaran bilingual seperti tercermin pada istilahnya adalah semacam pembelajaran di mana dua bahasa digunakan secara kombinasi. Dalam pembelajaran bilingual umumnya digunakan kombinasi bahasa ibu dan bahasa lain selain bahasa ibu. Tujuan pembelajaran bilingual adalah utamanya memberikan bekal keterampilan berbahasa kepada siswa yang mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa selain bahasa ibu, di samping membelajarkan isi melalui keterampilan berbahasa tersebut. Biasa the unit everybody has hobby. What your hobby? My hobby is drawing and coloring some. It's really fun actually. I can coloring in my book drawing and I can do it anywhere at home. Why do you like your hobby? Because it's fun. Yeah, it's fun. I mean, all those colors and all those sketches, I really like them all. Do you have an expectation for the future? Yes, I want to be animator and fix the animation here in Indonesia. Pemirsa, saat ini saya bersama Tias, seorang siswi SD Widyawiyata Sidoarjo. Tias, saya mau tanya, apa tanggapanmu tentang program bilingual di sekolah? Saya ya bagus aja ya mengenalkan bahasa Inggris ke murid-murid yang memang belajar. Terus bagi kamu ada nggak kesulitan belajar bahasa Inggris awal-awalnya dulu? Apa yang paling sulit belajar? Paling sulit itu verb dan conversation. Perkenalan kata dan conversation. Ya, ya. Itu yang paling sulit menurut saya. Tapi bisa Sharing dengan teman-teman. Iya. Kemudian manfaat apa yang didapat dari kelas ini? manfaatnya kita bisa mengerti dan mengenal bahasa Inggris, jadi kita tidak ketinggalan dengan orang-orang yang sudah bisa. Jadi kita bisa memulai untuk mengenal dan akhirnya tidak menjadi olokan untuk orang-orang lain. Pada proses pembelajaran sebenarnya kegiatan apa saja yang menggunakan bahasa Inggris? Bahasa Inggris of course, and center science, center math, sometimes seafood. Kemudian mengapa kamu suka sekolah di sini? Punya gambaran awalnya atau mama yang masuk di sini? Di sini tuh banyak kompetisi ya, jadi seru. Habis itu teman-temannya juga banyak dan gurunya juga baik-baik. Adik-adiknya juga seru. Udah, saya seru. If you have a suggestion for my audience, please share. Jangan menyerah ya pokoknya ya. Sekolah ini adalah tempat kedua kita untuk belajar dan kita harus lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih, Tias. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Pemirsa, inilah bukti bahwa seorang anak dengan dibiasakan menggunakan bahasa Inggris
mereka akan mampu mengembangkan bahasa itu dengan sendirinya. Dewasa ini sekolah-sekolah bertaraf internasional baik negeri maupun swasta telah menjadi era baru di dunia pendidikan Indonesia, di mana pembelajaran dalam bahasa Inggris di era global saat ini bagi perkembangan pendidikan yang tepat nampaknya merupakan salah satu harga mati dalam proses belajar mengajar. Peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan, mengeksiskan, dan menyalurkan semua potensinya. Oleh karena itu, para pendidik dengan didukung pihak sekolah perlu menerapkan model dan strategi pembelajaran yang modern. Salah satunya adalah dengan pembelajaran bilingual ini. Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Daud selaku wali murid SD Widyawiyata Sidoarjo. Apa kabar Pak Daud? Baik-baik, Pak. Baik, selalu. Pak Daud, saya pengen tanya, bagaimana pendapat Bapak tentang program pembelajaran yang dikembangkan di sekolah ini? Menurut saya sangat bagus karena pembelajarannya di sini ada dua bahasa. Dua bahasa. Nah, ini tentunya membuat nilai plus bagi anak-anak. Terkait pembelajaran dua bahasa ini, kira-kira apa harapan Bapak kepada anak-anak? Harapan kita bahwa anak-anak supaya mereka bisa mengetahui bahasa selain daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di samping mempersiapkan mereka untuk generasi ke depan Benar. di persaingan global dan persaingan bebas. Pak, kemudian yang ingin saya tanyakan, mengapa Bapak atau mempunyai motivasi untuk menyekolahkan putranya di sini? Ya, saya sekolahkan putra saya di sini karena mereka senang juga untuk sekolah di sini karena itu ada tadinya dua bahasa. Nah, ini tentunya membantu mereka supaya mereka juga memiliki kemampuan untuk berbahasa tadi. Kemudian mengenai kompetensi akademik atau prestasi belajarnya bagaimana dengan dua bahasa? Mereka belajar di rumah tentunya mereka tidak hanya sendirian karena ini ada bahasa Inggris, tapi dibantu oleh orang tua juga. Ibunya juga membantu mereka untuk mempelajari bahasa Inggris dan membiasakannya. Benar. Membiasakannya. Kemudian untuk ke depan, gitu Pak. Untuk ke depan, kira-kira harapan Bapak terhadap sekolah ini apa? Harapan saya bahwa sekolah ini tidak hanya cukup dengan dua bahasa, kalau bisa lebih dari dua bahasa. Kalau bisa lebih dari dua bahasa. Iya. Begitu. Dan kemudian mengenai putra-putrinya sendiri, apakah Bapak memang harus memaksakan mereka harus berbahasa asing atau sekedar bahwa mereka memiliki keterampilan ini? Tidak juga, sebenarnya belajar bahasa itu baik. Kalau bisa semakin banyak bahasa dikuasai. Semakin banyak bahasa dikuasai, maka semakin cerdaslah dia. Iya. Dan dalam keterampilan berbahasa itu juga menyangkut kecerdasan-kecerdasan yang lain. Benar. Gitu, kan. Dengan banyak bahasa yang mereka kuasai, mereka juga bisa bantu orang lain. Paling tidak mereka bisa beradaptasi dan membantu orang lain. Iya. Pak, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan sukses terus ini. Terima kasih juga, Bapak. Pemirsa, inilah bukti bahwa pembelajaran bahasa tidak hanya cukup sebagai pengetahuan, tapi perlu dibantu di rumah oleh orang tuanya untuk membiasakannya sebagai suatu keterampilan berbahasa. Visi SD Widyawiyata Sidoarjo yaitu menjadi sekolah terbaik di tingkat nasional dalam mewujudkan generasi yang berketuhanan, berbudi pekerti, kreatif, mandiri, dan berwawasan global. Sedangkan misinya adalah menumbuhkan siswa berkeimanan tinggi dengan tetap menghargai sesama umat beragama, membentuk kepribadian siswa dengan senantiasa menumbuhkan budi pekerti yang luhur, membentuk siswa yang kreatif, inovatif, dan mandiri melalui kegiatan belajar mengajar yang menerapkan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk siswa yang mempunyai budaya berpikir yang berwawasan global melalui pengintegrasian kurikulum dan metodologi. Pemirsa, keterampilan berbahasa bukan keterampilan bawaan dari lahir, tapi merupakan stimulus dan pembiasaan. Saat ini saya bersama Kepala
SD Widya Wiyata Sidoarjo, Bunda Niken Setiawati SS. Apa kabar Bunda? Baik, Baik. baik Kang Hari. Bunda, saya mendengar bilingual. Bilingual itu sebenarnya apa program bilingual di sekolah ini? Sebenarnya program bilingual yang ada di sekolah kami ini adalah memperkenalkan bahasa lain yang mendunia, yang mau tidak mau akrab dengan anak-anak didik, sehingga mereka siap untuk menghadapi masa depannya dengan pemahaman bahasa yang telah mendunia, terutama bahasa Inggris. Jadi itu terutama bahasa Inggris. Iya. Terus mengapa Bunda menjadikan bilingual itu sebagai diferensiasi sekolah dari sekolah yang lain? Sebenarnya sekolah kami ini mengedepankan individu diferensial. Jadi memang keberbedaan individu. Keunikan setiap individu. Iya, betul. Tetapi kita tahu bahwa dalam menghadapi era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi begitu percepatannya luar biasa. Mau tidak mau dengan membiasakan anak-anak dengan bahasa Inggris yang banyak dipakai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita berusaha untuk membantu mereka supaya bisa memfilter hal-hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak hanya berfokus pada keterampilan kecakapan individu, tapi juga secara umum membekali siswa untuk memiliki kemampuan memilih informasi-informasi. Betul sekali Kang Hari. Maka kita juga menyediakan pembelajaran karakter building dan self building ability, di mana dalam karakter building ini kita mengadopsi beberapa kearifan lokal, baik yang alamiah maupun yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu dari bangsa ini, terutama tokoh-tokohnya. Dari situ sekolah ini menginginkan anak-anak bisa mengambil nilai-nilai yang ada dalam karakter mereka, terutama karakter yang positif. Jadi mereka meskipun belajar bahasa Inggris, meskipun bilingual, tidak kehilangan kearifan lokalnya. Betul. Begitu. Iya. Tadi mengenai self building ability itu kemampuan membangun kompetensi diri, apa yang dikembangkan? Ada 4 corner yang kita sediakan. Ada mathematic corner, kemudian art corner, science corner, dan social corner. Jadi di dalam self building ability ini anak-anak nanti sesuai dengan keinginannya, kemampuannya untuk mengembangkan kompetensinya, kami sediakan satu diskusi dengan anak-anak, mungkin sebuah percobaan singkat. Kemudian itu menggunakan 2 bahasa tadi Bunda ya? Yang untuk Inggris menggunakan 2 bahasa, Science pun juga. Saya bahasa juga. Bunda, terus adakah kesulitan begitu menghadapi anak-anak seperti ini? Sebenarnya kalau kita katakan tidak ada kesulitan tidak mungkin, tapi kami semua Dewan Guru ini namanya sebuah tantangan ya, artinya bahwa sebagai guru ya harus memang berhadapan dengan banyak hal, dengan kesulitan-kesulitan. Jadi kita tidak boleh menyerah, nggak mungkin kalau tidak ada kesulitan. Karena kita harus membuat satu harmonisasi baik dengan anak, dengan wali murid, dan juga dengan masyarakat sekitar. Kalau kesulitan itu memang harus ada setiap harinya, karena dari kesulitan itu kita bisa berkembang. Iya. Dalam penerapan bilingual itu kan suka tidak suka Bapak dan Ibu guru harus menguasai kemampuan berbahasa Inggris juga. Nah, bagaimana Ibu? Untuk yang delay instruction in classroom, delay instruction, kemudian write text, work, homework, itu semua dilakukan oleh guru setiap hari dalam bahasa Inggris. Jadi otomatis dari pembiasaan itu anak-anak menjadi paham. Jadi setiap harinya guru itu menuliskan dalam bahasa Inggris di buku komunikasi mereka. Kalau kelas 1 itu masih kadang-kadang gurunya, tapi yang sudah bisa dilepas mulai dilepas gitu. Bunda, terus mengenai respon masyarakat atau wali murid maksud saya terhadap sekolah ini bagaimana? Kalau respon masyarakat saya
mengapresiasinya cukup positif. Hanya memang beberapa di antara mereka karena sekarang sedang ada di pendidikan dasar tidak ada kurikulum untuk bahasa Inggris. Nah, tetapi karena sekolah ini dari awal didirikan memang kita mengambil strong point di bidang itu. Mau tidak mau mereka juga mengerti, oh kalau memang ingin membiasakan anak-anak untuk berbahasa Inggris, nah, sekolah kami menjadi pilihan. Seperti itu. Menjadi pilihan mereka untuk mengembangkan berbahasa, tapi untuk program pendidikan nasionalnya pun tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah. Iya. Nah, terus ini Bunda, bahwa kemampuan berbahasa itu kan bergantung guru. Apakah pernah mendatangkan mungkin native speaker? Oh iya. Kami sekarang ini belum lama kebetulan mereka dia sedang off. Kita tiap tahun ada native speaker. Yang tahun ini berasal dari Switzerland yang bernama David. Kebetulan salah satu pengurus yayasan ini anggota dari Lion Club yang biasa juga dititipi dari internship dari itu istilahnya tukar menukar. Ya, dia biasanya tinggal di tukar menukar pelajar. Tukar menukar pelajar. Salah satu dari pengurus yayasan ini yang biasa setiap tahunnya ditempati itu. Jadi kita mudah untuk mengakses native speaker-nya. Beragam kegiatan tadi, bagaimana Ibu mendorong mereka untuk sampai ke puncak prestasi di samping berbahasa tentunya? Kita berusaha proaktif. Jadi kita proaktif bukan hanya menunggu, tapi kita proaktif di lembaga-lembaga itu. Kami punya kerjasama dengan beberapa lembaga yang biasa juga menyediakan itu kompetisi-kompetisi yang terprogram. Maka dengan lembaga seperti lembaga robotik, kemudian lembaga itu musik vokal, jadi di mana mereka sering mengadakan lomba-lomba yang terprogram, sehingga saya setiap tahunnya itu proaktif untuk saling mendata anak-anak ini supaya bisa menunjukkan kompetensinya. Dan mereka makin bangga. Iya. Respon anak-anak di sini bagaimana, Bunda? Cukup bagus dan bukan berarti kami membanggakan diri, sampai sejauh ini anak-anak cukup berprestasi. Terus harapan Bunda ke depan apa? Lembaga ini, sekolah dasar ini ingin menjadi salah satu dari bagian bangsa yang bergerak di pendidikan, yang mana juga tidak hanya pasif tapi aktif untuk menunjang perkembangan pendidikan, terutama pendidikan dasar. Sesuai dengan standar nasional tapi mempunyai nilai plus atau mempunyai banyak kelebihan. Sehingga itu menjadi keunikan dari sekolah ini dan memiliki daya saing ke depan. Betul sekali. Terima kasih Bunda informasinya, mudah-mudahan putra-putrinya sukses. Terima kasih, sama-sama. Pemirsa, inilah bukti bahwa dengan belajar bilingual pun anak-anak tidak kehilangan kearifan lokalnya. Program-program yang dikembangkan adalah program-program pengembangan karakter sekaligus pembangunan kompetensi diri. Pemirsa, program bilingual adalah program pembelajaran yang memberikan dasar bagi siswa untuk mengetahui tata bahasa, kemudian memahami sekaligus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka memiliki kecerdasan berbahasa yang akan berguna buat masa depannya nanti. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam ragam pendidikan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar Anda menjadi pintar dan dengan sekolah akan makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.